Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah ke Sorawo hari ini, siang ini dalam kegiatan komunitas belajar MGMP pemasaran, khususnya untuk kesempatan berbagi praktik baik. Bapak Ibu, hari ini nanti sangat singkat sekali materi yang saya sampaikan, ini dalam rangka mendiseminasikan hasil dari pelatihan di guru penggerak yang saya ikuti. Bapak Ibu, tema kali ini itu fokus pada penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang muncul di layar kita seperti ini Bapak Ibu, bahwa ini nanti akan coba kita diskusikan bersama, nggih. Mohon izin saya untuk berdiri. Mari kita diskusi terkait 3 hal ini aja dulu. Jadi materi kita nanti sangat singkat sebenarnya Bapak Ibu, tetapi di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini sangat tidak asing untuk kita semua. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Setuju. Ya, setuju. Setuju ya? Rata-rata setuju nggih? 10 dari 10 atau 9 dari 10 ini yang setuju? Ada yang tidak setuju. Oke. Jadi di slide kita muncul beberapa pertanyaan yang ini sebenarnya terjadi di sekolah kita setiap hari nggih. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi Bapak Ibu apakah sudah setuju dengan kalimat ini? Setuju. Enggak setuju juga boleh loh. Ini merupakan tema yang sangat-sangat hangat hari ini ya. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Oke, siap. Monggo, silakan dikunci jawaban itu masing-masing ya Bapak Ibu. Dalam hati boleh, dicatat juga boleh. Nah, tidak ada post-test untuk hari ini ya. Nah, selanjutnya dalam pertemuan kita yang sangat singkat ini nanti kita akan membahas ada 6 tema inti ya. Jadi seperti yang ada pada modul kami di pelatihan guru penggerak itu ada 6 tema yang ada di modul 1.4 itu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dan juga posisi kontrol. Nah, ini nanti sangat simpel materinya juga sebenarnya dalam keseharian kita semuanya mengalami. Jadi kita sedikit kembali ke titik nol, di mana saya yakin Bapak Ibu yang sudah sangat berpengalaman dalam mengajar pasti sudah mempunyai gaya sendiri dalam mengajar. Akan tetapi ini nanti sedikit kita kembali ke titik nol untuk menyamakan persepsi kita sebagai seorang pengajar. Nah, nggih, kita masuk di materi 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini kita lanjut ke perubahan paradigma saja. Nah, seperti yang tadi di awal, ada beberapa pertanyaan dan Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, sebenarnya kita kalau kembali pada pemahaman tentang seorang pendidik dan juga seorang manusia biasa, siswa juga demikian, siswa juga seorang pelajar dan juga dia juga manusia biasa, maka kita punya beberapa pemahaman tentang teori kontrol. Nah, teori ini kalau misalkan kita terapkan itu sebenarnya ada beberapa yang sedikit bertentangan dengan yang sudah kita terapkan di sekolah. Yang pertama bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Nah, kita kan semuanya beranggapan seperti itu nggih selama ini. Bahkan saya sendiri juga demikian. Bahwa kita seorang guru, kita itu bisa mengontrol murid. Ngaten nggih Bu? Nggih. Kemudian bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan itu dapat menguatkan karakter. Mungkin sebagian Bapak Ibu juga setuju, tapi mungkin ada juga yang tidak. Seperti itu. Tapi kebanyakan setuju ini. Nggih. Penelitian dimanapun saya baca memang hasilnya demikian. Nah, ini nanti akan kita kupas satu-satu, apakah saat ini semua itu masih relevan atau tidak. Nggih. Kemudian yang terakhir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin di rumah juga demikian nggih Bapak Ibu. Orang dewasa di rumah kita itu mungkin juga mereka sepertinya punya kendali atas semua yang terjadi di rumah itu. Ngaten nggih. Mungkin kita juga dengan anak-anak kita, peserta didik kita di sekolah juga demikian Bapak Ibu. Dan mungkin itu juga tanpa kita sadari. Nggih.
Itu hal yang sangat manusiawi dan normal, nggih. Apalagi mungkin nanti mahasiswa yang sedang menyiapkan arah nanti untuk masuk dunia pendidikan, nanti panjenengan juga akan menemui hal itu ya, nggih. Nah, coba kita ada beberapa bagian di sini, ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Sama halnya tadi Bapak Ibu, kita sebagai guru tapi kita juga manusia biasa, murid juga sebagai pelajar tapi mereka juga manusia biasa. Maka di sini ada beberapa ada konsep tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, nanti kita akan mencari tahu bahwa sebenarnya siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri seorang manusia itu sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu siapa yang punya kontrol atas diri kita? Kita sendiri ya? Setuju nggak? Bahwa yang mempunyai kontrol atas diri kita adalah kita sendiri. Nah, kemudian kalau itu memang kita setujui semuanya, tentu saja anak-anak yang di luar sana, peserta didik kita, juga beranggapan yang sama ya Bapak Ibu. Nah, ini kan yang sering terjadi kesenjangan ya, gap ya, bahwa mereka juga punya pemahaman yang sama bahwa mereka yang berhak menentukan diri mereka sendiri. Dan kita juga demikian. Akan tetapi sistem di sini adalah guru mendidik siswa. Tetapi pemahaman kita seperti yang tadi disebutkan di awal. Ya, ada 3 pertanyaan tadi. Nah, ini yang menjadi kesenjangan. Ngaten nggih? Nah, kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita fokusnya kan kepada budaya positif. Budaya positif itu cenderung identik dengan kata disiplin. Ngaten nggih. Setuju nggak kalau misalkan budaya positif itu akarnya dari penerapan dari disiplin? Setuju nggih. Nah, biasanya kalau kita menerapkan disiplin itu dengan cara apa Bapak Ibu? Peraturan, ya, peraturan. Nggih. Berdoa sebelum pembiasaan ya. Terus sanksi seperti itu. Nah, memang ini bukanlah hal yang baru di dunia kita pendidikan. Tetapi ini hanya untuk sedikit memberikan persepsi baru juga. Bahwa sebenarnya tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Nurul, adanya suatu peraturan itu sebenarnya menggiring anak-anak untuk berada dalam suatu kotak yang namanya disiplin. Seperti itu nggih. Dan terkait penerapan bagaimana cara untuk mendisiplinkan, itu memang Bapak Ibu guru pasti punya tipe masing-masing nggih. Ada yang mungkin dengan disentuh satu-satu seperti itu, ada juga yang seperti Pak Fajar kalau pagi menyiapkan baris itu ya. Nah, mungkin ada yang seperti itu, ada yang memang semua itu sesuai dengan fungsinya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, nilai-nilai disiplin yang kita terapkan di sekolah ataupun di kelas itu sumbernya itu dari yang namanya nilai-nilai kebajikan. Semuanya itu kan pasti ada sumbernya ya. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini di kurikulum Merdeka itu sudah sering kita dengar bahwa kita sebagai guru itu seharusnya menjadi seorang motivator untuk mengantarkan anak didik kita mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, yang namanya profil pelajar Pancasila itu ada beberapa aspek yang kita lihat di sana. Yang pertama tentu saja ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong dan juga kreatif. Nah, nilai-nilai ini nanti yang akan kita turunkan, kita ambil, kemudian kita sepakati bersama dengan peserta didik kita di kelas untuk memunculkan yang namanya peraturan tadi yang disebut Bu Nurul atau dengan keyakinan kelas. Kita masuk di teori kedua Bapak Ibu tentang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, kalau yang sekarang kurikulum kita itu kan namanya kurikulum Merdeka ya. Akan tetapi ternyata kurikulum Merdeka pun kita masih dituntut ya Bapak Ibu untuk membuat perangkat, kemudian juga masih tetap ada yang namanya standar-standar yang harus kita penuhi seperti itu. Nah, kemudian merdekanya di mana gitu. Anak-anak juga tetap masuknya jam 7, pulangnya ya jam setengah 4. Nah, ini merdeka di mana ini? Nah, sebenarnya konsep merdeka ini yang harus kita samakan. Jadi bukan merdeka yang tanpa aturan, tetapi merdeka yang bertanggung jawab. Yang seperti apa? Jadi dawuhnya Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi
juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi arti merdeka bukannya sak karepe dhewe seperti itu ya Bapak Ibu kalau orang Jawa bilang, akan tetapi cenderung untuk merdeka dalam menentukan dirinya sendiri, nasib ataupun hal yang akan dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, berarti kalau peserta didik kita semuanya yang jumlahnya ada 2.600-an itu ya Bapak Ibu, itu mempunyai pemikiran yang sama. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengarahkan mereka itu bagaimana? Itu kan bertentangan, nggih. Makanya kita memang harus mempelajari karakter masing-masing. Kalau di kelas memang ini merupakan kebiasaan baru kita di kurikulum Merdeka, bahwa sebelum kita memberikan materi, kita harus yakin bahwa peserta didik kita itu sudah siap untuk menerima materi. Kalaupun nanti ada yang namanya masalah pada anak didik kita, maka kita harus membantu untuk memberikan dia pemikiran dia harus keluar dari masalah itu. Nah, untuk bisa mendalami mereka, kita harus paham dulu sebenarnya motivasi dari mereka semuanya itu apa. Jadi anak didik kita itu kan berasal dari bermacam-macam karakter dan juga latar belakang, nggih. Tentu saja motivasi mereka untuk datang ke sekolah pun juga macam-macam. Tidak semuanya yang pengen mencari ilmu itu memang mungkin tidak semua pada awalnya ya, pada awalnya. Tetapi kalau kita tahu nanti kita bisa mengklasifikasikan motivasi mereka masing-masing, maka kita akan mudah untuk mengarahkan mereka. Kalau itu memang seharusnya mereka menuju ke istilahnya karakter yang tadi ya, itu bagaimana cara kita mengarahkan, itu ada beberapa langkah-langkah yang nanti bisa Bapak Ibu ambil. Nah, jadi motivasi dari setiap manusia, dari perilaku manusia itu ada dua sumbernya Bapak Ibu. Ada yang berasal dari eksternal dan juga dari internal. Jadi motivasi perilaku manusia itu kalau yang dari internal ya pastilah ya, misalkan seperti tadi supaya misalkan Bapak Ibu datang ke undangan rapat dinas. Nah, itu biasanya motivasi internal Bapak Ibu apa yang pertama muncul? Mungkin supaya nggak dihukum Bapak Kepala Sekolah ya mungkin ya. Supaya nggak ditelepon ya. Nah, itu motivasi internal dan itu manusiawi Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat wajar. Nah, kalau motivasi eksternalnya kira-kira apa? Motivasi eksternal? Iya, seperti itu. Supaya tidak dihukum tadi eksternal ya. Kalau internalnya ingin dihargai dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang kita ke pembahasan tentang hukuman dan juga konsekuensi. Nah, ketika kita menerapkan suatu peraturan atau keyakinan di kelas, itu biasanya kan nanti ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, nggih. Setelah anak nanti dinyatakan, oh kamu melanggar, oh kamu nggak pernah masuk, biasanya nanti dihukum. Kamu datangnya terlambat, maka dan lain sebagainya. Itu pasti nanti ada tindakan yang menyertai setelah itu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di depan, itu ada, apakah Bapak Ibu setuju kalau mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat, itu dinamakan dengan hukuman? Setujukah? Kalau itu suatu hukuman? Setuju. Kemudian kalau lari berkeliling lapangan basket ketika terlambat, apakah itu termasuk juga hukuman? Setujukah? Setuju. Yang ketiga, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini mungkin ketika pandemi kemarin. Itu dinamakan juga hukuman? Hukuman ya? Oke. Kemudian apabila dia ada di kelas panjenengan ada yang jahil kemudian sampai merobekkan buku atau menyobek kertas, kemudian dia menggantikan kertas itu dinamakan dengan konsekuensi. Setuju nggih? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini namanya juga konsekuensi. Ya pasti ya. Kalau anak TK itu ada yang pernah dulu cerita. Kalau misalkan ada anak TK yang menjatuhkan, misalkan sedang melakukan praktek cat air itu ya, kemudian tumpah mengenai baju temannya. Nah, itu kan konsekuensinya harus membersihkan seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Itu namanya juga konsekuensi ternyata. Ada yang setuju? Dengan itu disebut konsekuensi? Pelajarannya tapi PJOK. Karena masih mungkin satu ini ya, satu tema ya. Kalau olahraga berarti ya. Ini boleh berbeda pendapat Bapak Ibu. Jadi boleh saja. Pasti semuanya punya alasan. Nah, ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu kalau kita kupas itu ada perbedaan sedikit Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Itu namanya hukuman. Dari sudut pandang siswa ya ini. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Karena biasanya sudah ada kesepakatan di sana. Ya. Kemudian kalau hukuman itu biasanya nanti akan membuat anak itu menjadi sakit hati. Kalau konsekuensi itu membuat anak untuk merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi hanya nggak nyaman saja, bukannya sakit hati itu enggak. Karena dia sudah tahu sebelumnya, sebenarnya. Kemudian kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Kalau kita menerapkan hukuman, itu anak itu malah cenderung akan benci dengan apa yang namanya peraturan atau keyakinan di kelas itu malah dia semakin gini. Ada juga loh Bapak Ibu, kita menemui siswa kita itu yang ketika diingatkan itu seolah dia itu jarak ngoten nggih. Ada nggih Bapak Ibu di kelas panjenengan? Mungkin ada ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ternyata penerapan hukuman itu tidak selalu membawa hal yang positif. Ngoten nggih. Nggih, pasti dia nanti akan berusaha untuk melanggar. Tetapi kalau konsekuensi itu nanti akan mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Jadi akan dengan sendirinya muncul motivasi dari internal dia sendiri. Seperti itu. Hukuman juga membuat anak untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia nanti akan cenderung untuk berbohong. Nah, padahal bohong itu sendiri kan juga nanti akan berimbas ke tindakan yang lain, ngaten nggih. Kalau konsekuensi itu nanti anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Tergiring dengan sendirinya. Seperti itu. Dengan adanya hukuman nanti pasti dia akan merasa marah ya. Kemudian merasa malu karena dipermalukan dan seolah-olah menjatuhkan harga dirinya. Itu kalau hukuman. Jadi dia merasa apa ya? Caranya tadi itu apa ya? Contoh salah satu misalkan diberi hukuman dengan cara misalkan dia menggunakan sepatu warna putih. Seharusnya kalau Senin warna hitam. Nah, kemudian dia diminta copot sepatunya. Jadi seharian dia nggak pakai sepatu. Nah, itu kan dia sudah mentalnya sudah jatuh ya Bapak Ibu. Jadi itu nanti malah membawa istilahnya pembunuhan karakter nggih. Jadi anak nanti merasa sakit hati malahan. Aku lek ngene carane ya sesuk rasah mlebu wae ngono. Ki piye? Ada penolakan terhadap suatu aturan. Tapi kalau konsekuensi itu nanti dia akan sedikit tidak nyaman, tetapi dia nanti akan berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu ternyata adanya penghargaan itu pun juga bisa menjadi hukuman. Nah, ini yang mungkin agak baru ya. Jadi ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang yang kita anggap itu mempunyai prestasi, itu sebenarnya kita memberikan hukuman kepada dia. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Nah, nanti akan kita masuk pada materi selanjutnya. Kita lanjut dulu ke yang namanya restitusi nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan di kelas panjenengan itu ada siswa yang terlambat, nah, atau mungkin sering tidak masuk, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Bu Karminah biasanya dipanggil ya anaknya? Dipanggil, ditanya. Diinterogasi alasannya. Setelah itu diapakan Bu? Ditraktir ya Bu ya? Ditraktir. Nggih. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan pemanggilan ya, misalnya Bapak Ibu memanggil peserta didik yang mungkin sering tidak masuk, sering tidak mengerjakan tugas, nilainya kurang,
kemudian mungkin sedang bermasalah dengan temannya di kelas. Nah, ketika Bapak Ibu memanggil anak tersebut untuk melakukan dialog, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu sebenarnya kegiatan untuk pendekatan secara langsung gitu dengan siswa yang bermasalah tadi. Jadi tidak langsung untuk dihukum, tetapi kita ajak dialog untuk dia mengetahui secara sendiri, mengetahui dan sadar dari dalam dirinya bahwa dia sedang melaksanakan, dia merugikan orang lain, bukan melaksanakan kekeliruan, tetapi dia merugikan orang lain. Nah, restitusi sendiri itu sebenarnya cenderung kita mengajak mereka untuk sadar akan apa yang sudah dia perbuat, ngaten nggih, sehingga kita membantu mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri ada beberapa Bapak Ibu, ada 9. Jadi bukan fokus pada kesalahan tetapi pada solusinya. Kemudian juga restitusi juga bisa memperbaiki hubungan. Misalkan itu tadi hubungan antara dia yang sedang bermasalah dengan temannya ataupun dia yang sedang bermasalah mungkin di keluarganya. Nah, ketika restitusi kita memanggil orang tuanya duduk bersama, itu kegiatan restitusi yang kita lakukan Bapak Ibu. Dan kemudian restitusi juga fokus pada pembentukan karakter. Jadi tidak hanya semata memberikan suatu hukuman atau efek jera seperti itu, tetapi juga kita mengarahkan atau membentuk karakter mereka untuk menjadi pribadi yang lebih bagus. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ini bisa terbaca dari belakang? Ya lumayan bisa. Nah, jadi ternyata antara pemberian hukuman, pemberian konsekuensi, dan juga pemberian restitusi itu masing-masing mempunyai indikator tertentu nggih. Jadi di mana 3 konsep ini kita jalankan di kelas, itu sebenarnya nanti kita harus bisa memilah-milah mana yang pas dilaksanakan suatu hukuman, mana yang seharusnya kita memberikan konsekuensi, dan mana yang kita harus melakukan restitusi itu sendiri dulu. Nah, sangat kondisional sesuai dengan situasinya. Nah, kemudian kita masuk ke penerapan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ternyata dengan penerapan keyakinan kelas ini itu sangat membantu anak untuk dia sedikit keluar dari jalur yang namanya disiplin itu tadi. Dari dia nanti akan kita arahkan kepada zona yang nanti akan membuat nyaman satu kelas, paling tidak di satu kelas yang dia tempati ya. Harapannya adalah ini semuanya nanti akan berimbas. Setiap kelas yang ada di sekolah kita ada 72 rombel, semuanya menerapkan keyakinan kelas, maka ini nanti budaya positif di sekolah kita akan bisa terbentuk. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, mungkin dari Bapak Ibu ini ada sedikit pertanyaan. Mengapa demikian? Gitu ya. Di sini saya punya suatu bagan Bapak Ibu, ini saya ambil juga dari pendapatnya Clausen, bahwa dari penerapan budaya positif itu memang harus diawali dari yang namanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini nanti kalau disepakati bersama oleh 72 rombel kita, maka itu nanti akan muncul suatu lingkungan positif di sekolah kita. Ini yang kita sebut dengan budaya positif. Nah, kesepakatan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini seperti yang ada di depan nggih. Ini isinya apa? Itu isinya tergantung dari kesepakatan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Tentu saja semuanya itu bersumber dari dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Nilai-nilai kebajikan dari 6 dimensi yang sudah ditayangkan di awal. Nanten nggih. Jadi ada yang namanya kesepakatan kelas itu datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu jadi masing-masing kelas nanti bisa jadi berbeda kesepakatannya Bapak Ibu. Meskipun kalau di sekolah kita ada yang namanya moving class nggih. Jadi sama saja kan temannya tetap sama ya. Tidak ada yang namanya moving teman, nggak ada ya. Kan moving class. Jadi temannya sama, maka memang perlu Bapak Ibu nanti kita buat suatu kesepakatan kelas. Salah satunya adalah mungkin juga kalimatnya kita arahkan kepada seperti ini ya, yang kolom yang sebelahnya itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Lah, sifat saling menyayangi itu yang seperti apa? Lah itu nanti bisa Bapak Ibu bahas dengan peserta didik di kelas tersebut.
Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah, ini berarti nanti kalau misalkan nanti ada murid Bapak Ibu guru yang tidak mengumpulkan tugas, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Itu bisa nanti diajak dialog. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, berarti ketika dia jahil, dia usil, atau mungkin juga sering mintai bekal gitu ya. Nah, berarti dia kan sudah mengganggu temannya. Nah, itu berarti nanti boleh kita ajak diskusi yang seperti itu. Memang kalau di kelas itu kita memang tidak boleh ternyata harus melulu memberikan materi. Itu ternyata memang prinsipnya guru TK itu ternyata memang seharusnya tetap kita bawa sampai sekarang Bapak Ibu, sampai di tingkat SMK. Jadi kalau guru TK itu kan kita melihatnya telaten gitu ya, ditanya satu-satu, dideketi, ngemong gitu ya. Ternyata memang siswa kita yang di SMK itu masih perlu sentuhan seperti itu Bapak Ibu. Makanya kurikulum merdeka itu kan arahnya ke sana. Jadi jangan sampai anak itu dilepas seperti itu. Jadi mereka tetap perlu kita sentuh. Makanya pandemi kemarin kan kita sempat ini ya, kehilangan momen-momen terbaik kita dengan peserta didik nggih. Kita hanya ketemu lewat dunia maya, dan itu kan sangat-sangat tidak sesuai dengan karakter kita kan sebenarnya Bapak Ibu. Bahwa guru adalah pamong ya. Maka guru harus terus mendampingi ketika anak itu, iya betul. Jadi tidak hanya sekedar mentransfer teori atau pemahaman saja, tetapi juga mengarahkan mereka pada karakter yang siap untuk terjun ke masyarakat. Seperti itu. Kita lanjut saja Bapak Ibu, yang ini sudah kembali ke kebutuhan dasar manusia. Maka ketika Bapak Ibu nanti mengalami suatu masalah, menemukan masalah dengan peserta didik kita misalkan, mari kita awali dulu dari sebenarnya anak ini itu kebutuhan dasarnya di mana sih? Apakah dia memang hanya usilnya itu karena apa? Itu perlu kita cari. Nah, carinya di mana? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya punya beberapa dasar tentang kebutuhan dasar manusia. Anak itu ketika nanti itu ternyata melanggar keyakinan kelas, kita masukkan dulu ke klasifikasi mana dia. Apakah dia itu hanya untuk ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, ataukah dia mencari sebuah kesenangan, ataukah sikap yang dia lakukan itu hanya untuk mencari kebebasan dan juga penguasaan atau hanya untuk survival. Itu tindakan kita itu masing-masing tidak sama Bapak Ibu. Kita harus pahami dulu, kita gali dulu di mana sebenarnya posisi dia, baru setelah itu nanti kita bisa membantu dia keluar dari zona tersebut. Kemudian Bapak Ibu, nah seperti ini misalkan. Kalau misalkan kita menemui siswa yang usil seperti ini, Doni itu dia sering minta bekal ke teman-temannya. Nah, dalam hal ini kasusnya Doni itu sering minta bekal ke teman-temannya. Mintanya juga bukan yang sukarela gitu ya Bapak Ibu. Pastinya kalau temannya merasa terganggu ini setengah agak dipaksa. Jadi ketika Doni itu ditanya, misalkan Bu Karminah ini wali kelasnya. Bu Karminah tanya, apa yang kamu lakukan tadi, minta bekal dengan maksa gitu, apa itu bagus? Nah, kemudian Doninya menjawab, saya lapar Bu, karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Nah, kita harus bersumber dari situ. Oh, ternyata memang dia untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, itu nanti tindakan kita tidak sama dengan ketika seseorang anak yang mungkin kita menangkap dia usil di kelas, dan dia ketika ditanya, kamu kok usil kenapa? Saya ingin teman-teman itu memperhatikan saya Bu, hanya gitu aja. Berarti dia posisinya adalah untuk memenuhi kebutuhan perhatian ya, cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan. Itu masing-masing nanti tidak sama Bapak Ibu, cara kita menanganinya. Nah, kita lanjut di materi 5. Di posisi kontrol guru. Nah, ternyata kita itu sebagai pendidik di kelas itu kita mempunyai posisi kontrol yang mungkin berbeda. Masing-masing Bapak Ibu punya kecenderungan yang berbeda. Mungkin antara Pak Agung dan Bu Lulu itu punya style sendiri. Bu Renita dan Bu Erna mungkin di kelas juga punya style dan kebiasaan sendiri. Ya, guru itu ada yang sebagai istilahnya memposisikan diri sebagai seorang penghukum, itu ada Bapak Ibu.
Jadi kesukaannya atau kecenderungannya itu beliau memilih untuk menjadi seorang yang penghukum. Nah, yang seperti apa? Biasanya beliau ini sukanya itu menghardik, kemudian menunjuk, menyindir ya, sering berkata kasar ngono. Cah kuwi ngerti apa ora? Iki jam piro? Klunuh ae. Nah, mungkin seperti itu. Tidak ada ya di ruang ini, nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Di sini semuanya baik hati dan tidak sombong. Nah, itu sebenarnya hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya bahkan anak nanti akan cenderung untuk sering berbohong dan malah dia bisa jadi akan berkata kasar kepada kita. Nah, ketika anak berkata kasar itu kan sebenarnya bukan karakter yang kita inginkan loh Bapak Ibu. Nah, itu konsekuensi ya dari seorang guru yang memposisikan diri sebagai seorang yang penghukum. Nah, dampaknya apa? Dia nanti pasti akan mengulangi kesalahan itu. Boleh nanti Bapak Ibu coba, nggak apa-apa. Saya sudah pernah mengalami ini dulu, masa lalu saya. Saya dulu juga seperti itu. Siswa itu takut dengan saya, karena saya sering sekali menghukum. Oke, seperti itu Bu. Jadi masih awal-awal ngajar dulu ya, seperti itu. Masih idealis. Ya. Apalagi yang dipegang waktu itu kan istilahnya satu kelas itu laki-laki Bu, jadi tidak seperti sekarang kan perempuan gitu ya, manut-manut gitu, enggak. Kalau dulu itu saya waktu masih awal-awal ngajar itu satu kelas 95% itu laki-laki dan masih ya masa-masa transisi, jadi dia masih agak susah ya. Masih muda. Saya juga demikian. Nah, kemudian ternyata guru juga ada yang memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Ada ya seperti ini. Apakah Bapak Ibu pernah berposisi di sini? Nah, sudah pernah? Bu Lulu ya, Bu Lulu lagi. Apa Bu Nurul? Oh, Bu Nurul. Biasanya guru yang seperti ini itu sering sekali berceramah Bapak Ibu ya. Berceramah. Jadi jadi sering yang masih muda-muda gitu Bu. Biasanya. Tetapi ternyata yang seperti ini pun itu membawa yang kurang bagus kepada anak didik kita. Maka dia nanti akan merasa rendah diri. Ngoten nggih. Kemudian kalau posisi guru sebagai seorang teman, nah ini kalau guru BK memang biasanya posisinya di situ ya Bapak Ibu. BK kan memang harus identik dekat dengan siswa, maka dia harus masuk ke dunia siswa itu untuk bisa dianggap sebagai teman. Dan maka siswa nanti akan nyaman bercerita kepada guru yang tersebut nanti yang dekat tadi. Nah, akan tetapi Bapak Ibu ternyata ketika posisi guru sebagai seorang teman itu pun membawa efek yang kurang bagus kepada anak didik kita. Efeknya apa? Efeknya adalah murid nanti akan semakin ketergantungan, nggih. Istilahnya gini, kalau tidak dengan Bu itu atau Pak itu saya nggak mau. Nah, seperti itu. Biasanya nanti akan menimbulkan masalah baru ketika dia nanti akan berada di tingkat yang lebih lanjut, seperti itu. Kalau perempuan sama perempuan sih enak ya. Kalau ketergantungan, nah itu yang sangat tidak nyaman, Oke, akhirnya teman tapi, nah, ya, ngaten. Pernah nggih Pak Agung posisi ini nggih, guru sebagai teman. Oke. Tingkat selanjutnya adalah guru sebagai pemantau Bapak Ibu. Jadi guru yang sebagai pemantau itu biasanya sering menghitung dan mengukur. Misalkan saya ini punya murid, saya ada 30 murid, kemudian dari 30 murid itu ketika saya memberikan tugas, misalkan tugas saya dalam satu semester itu ada 10. Nah, itu saya hitung, ya tentu saja kita semua menghitung ya Bapak Ibu, berapa yang mengumpulkan, berapa yang tidak, itu kan kita pasti punya ukuran. Tetapi dari hasil itu, kemudian saya terus kemudian memberikan punishment kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas itu tadi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa guru itu ternyata ketika mengambil posisi sebagai seorang manajer, itu ternyata nanti akan memberikan hasil yang lumayan bagus. Nah, seperti apa seorang manajer itu? Bahwa dari guru seorang manajer itu yang seperti apa sih? Misalkan seperti ini,
tadi ada kasus seperti Joni yang sering minta bekal ke temennya gitu ya, minta bekal secara paksa. Nah kemudian Joni ini istilahnya gini, tentu saja kan merugikan temannya nggih. Nah itu kita panggil Bapak Ibu, dua-duanya kita panggil, kemudian kita ajak dialog. Nah setelah itu, setelah dialog kita arahkan dia untuk minta maaf. Nah tetapi bukannya terus berarti dengan ayo kamu harus minta maaf, enggak seperti itu juga, tetapi kita ajak dialog dulu. Kalau perlu ketemunya itu tidak hanya satu kali, jadi ada beberapa kali tahapan. Yang pertama mungkin dipertemukan, ditanya dulu, diklarifikasi dulu kenapa penyebabnya. Setelah itu kita panggil secara personal, supaya apa? Supaya dia tidak malu tadi, supaya dia tidak rendah diri dan takut dan lain sebagainya. Maka ketika dia merasa nyaman, dia nanti akan bercerita. Nah, setelah itu kita arahkan dia untuk tadi ada istilahnya ada tindakan untuk dia merasa sadar dulu bahwa oh ya, yang saya lakukan ini ternyata merugikan orang lain. Kemudian kita tawarkan kepada dia. Nah, kalau memang kamu merasa sudah melanggar, kamu yakin kamu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas kita, kira-kira solusi kamu apa? Nah, itu kita arahkan Bapak Ibu, biarkan dia menemukan solusi atas dirinya sendiri dulu. Kalau misalkan dia mentok dan dia baru istilahnya minta dibantu, ya kita berikan saran. Tapi itu kembali lagi kita kembalikan ke dia. Jangan sampai kita menentukan kamu seharusnya begini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita berikan opsi, biarkan dia memilih sendiri. Karena dengan dia memilih sendiri, maka dia akan punya tanggung jawab ya terhadap apa yang dipilih itu tadi. Ngaten. Itu tadi 5 posisi kontrol nggih Bapak Ibu. Jadi monggo, memang guru itu kalau di kelas itu istilahnya apa ya, ketika kita berada di kelas 1 dengan yang lain bisa jadi itu tidak sama nggih Bapak Ibu, dan itu sangat normal sekali. Akan tetapi memang paling tidak kita ada beberapa step-step yang kita terapkan dan itu nanti arahnya akan sama, yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi tadi yang sudah kita bahas di awal, itu ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita panggil anak tersebut, kita harus menciptakan suasana positif dulu. Kemudian juga kita ajak dia dialog untuk menganalisis salahnya di mana. Setelah itu kita berikan ruang dia untuk memikirkan kira-kira solusinya seperti apa sih. Hanya itu saja. Nah, ketika anak nanti itu berhasil menemukan solusi atas masalahnya sendiri, maka itu nanti dia akan tergerak untuk, oh iya, ternyata saya tidak nyaman kalau melanggar keyakinan kelas. Kuncinya hanya itu Bapak Ibu, kita arahkan dia sampai dia ke titik itu. Ketika sampai dia di titik itu, maka insya Allah nanti budaya positif di sekolah kita akan terbentuk. Memang tidak apa ya Bapak Ibu, tidak mudah nggih. Merubah suatu sistem dan kebiasaan itu tidak mudah. Untuk melakukan restitusi sendiri pun juga memerlukan waktu yang lumayan lama, nggih. Apa istilahnya? Perlu ketelatenan itu tadi, nggih. Proses, nggih. Semua itu proses. Tiap hari mungkin kita perlu meluangkan ya waktu istirahat saja kita panggil seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang segitiga restitusi. Semoga materi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang bisa kita diskusikan? Cukup nggih? Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan atas diskusi yang sangat interaktif hari ini. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.